Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ba'da syuhuri ala ba'din bil hikami wal barakat wa ja'ala syahru sya'ban syahru salat wal i'tiyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'azzim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Jamaah dimanapun berada, syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia nikmatnya lah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan Sya'ban menjelang datangnya Ramadan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah umur di bulan Sya'ban, dan kita berharap, kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kita para pengikutnya yang saleh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, jamaah dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kurang lebih saat ini kita berada pada tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriah. Ini tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya sebagian doa dari kita umat Islam telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian umat Islam yang berdoa di bulan Rajab, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Rajab telah kita lalui kemarin, tentunya dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita di bulan Sya'ban pun kita berharap Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita, dalam usaha kita, dalam kesehatan kita. Semuanya kita berharap Allah pasti akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Hadirin dimanapun berada, bulan Sya'ban banyak dikenal dengan bulan salawat dan juga bulan mempersiapkan Ramadan. Kaitannya bulan Sya'ban disebut dengan bulan salawat, tak lain dan tak lepas adalah adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana terjemahan bebas daripada ayat Quran di atas adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada nabi. Siapa nabi yang dimaksud ini? Yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berikanlah salam sebagai penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, jamaah dimanapun berada, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya
tafsir Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah ingin mengabarkan kedudukan Nabi Muhammad SAW ke hadapan para penduduk langit. Pun Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat, dan malaikat pun memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan berselawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada penduduk yang ada di bumi untuk memberikan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan memberikan salam penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masyaallah muslimin dan jumlatul mukminin rahimakumullah. Ayat tersebut menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada penduduk langit dan bumi bagaimana kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Imam Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban menjelaskan bahwasanya turunnya ayat Al-Qur'an ini yaitu turun pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu sangat istimewa sekali turunnya ayat ini untuk menuntut kita, untuk menjadikan kita memperbanyak bacaan sholawat di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah dimanapun berada, tadi latar belakang kenapa bulan Sya'ban disebut dengan bulan sholawat. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan di mana umat Islam yang ada di seluruh muka bumi ini saling berlomba-lomba untuk beribadah yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i ya, yang berbunyi haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lima araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahr yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana sha'im. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tersebut diceritakan bahwasannya sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah. Beliau adalah sosok sahabat yang muda. Ketika Rasulullah SAW meninggal, umurnya kurang lebih berumur 20 tahun. Dan Usamah ini tak lain dan tak bukan adalah putra dari sahabat Nabi yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Harisah. Jadi ketika baginda Rasul SAW berumur kurang lagi 43 tahun, Usamah ini baru lahir. Karena Usamah adalah putranya Zaid bin Haris yang tak lain adalah selain sahabat juga anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kecil Usamah selalu diajak oleh Zaid bin Harisah bersama-sama dengan baginda Rasul SAW menemani kehidupan baginda Rasul SAW. Tentunya seorang anak yang sejak kecil selalu ikut dengan ayahnya mendampingi baginda Rasul SAW, mendapatkan karunia berkah dari baginda Rasul SAW, dan setiap kali baginda Rasul SAW mengajarkan ilmu, memberikan fatwa-fatwa, menyelesaikan solusi-solusi permasalahan di hadapan para jamaah yang di situ tentunya ada Zaid bin Harisah dan membawa anaknya Usamah. Tentunya sejak kecil Usamah tidak asing dengan ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Saking cintanya Usamah, selain mengikuti baginda Rasul, beliau juga memperhatikan gerak-gerik dan perilaku baginda Rasul SAW. Sehingga akhirnya karena Usamah sering memperhatikan gerak-gerik perilaku baginda Rasul SAW, Usamah suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kenapa aku melihat engkau berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban dibandingkan engkau berpuasa di bulan-bulan yang lainnya? Nah, tentu jika pertanyaan ini ditanyakan, hasil dari
pengamatan Usamah pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Usamah menanyakan seperti itu. Kenapa engkau berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan dengan puasa-puasa di bulan lainnya? Lalu Rasul menjawab bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Kenapa? Karena bulan Sya'ban terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Rajab, seluruh umat Islam disibukkan dengan mencari hikmah dan mempelajari daripada hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Dan di bulan Ramadan tentunya umat Islam pun sibuk untuk beribadah, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, pahala yang berlipat ganda dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa sunnah. Selain itu baginda Rasul mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasul mengatakan bahwa aku ingin ketika amal-amalku ditampakkan, dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam posisi sedang berpuasa. Dan yang ketiga, ternyata ayat-ayat tentang Ramadan, ayat yang berkaitan dengan Ramadan turunnya di bulan Sya'ban. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah, jamaah dimanapun berada. Semoga bulan Sya'ban ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah sebagai persiapan kita di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan satu amalan khusus yang harus dikerjakan pada bulan Sya'ban ini. Namun kita harus terus berupaya untuk latihan. Yang biasa membaca Al-Quran, silakan di bulan Sya'ban ini menambah volume bacaan Al-Qurannya. Yang biasa melakukan puasa sunnah, silakan di bulan Sya'ban ini menambah ibadah puasa sunnahnya. Yang biasa berbuat kebaikan, bersedekah, silakan di bulan Sya'ban ini bersedekah lebih banyak. Sehingga akhirnya ketika sampai di bulan Ramadan, maka sudah tidak kaget. Inilah salah satu kelemahan daripada kita umat Islam, mungkin ketika bulan Sya'ban tidak melakukan latihan persiapan spiritual untuk menghadapi Ramadan, sehingga ketika di awal-awal Ramadan ya musola masjid penuh dengan jamaah yang melakukan sholat sunnah tarawih. Namun ketika memasuki hari ke-10, 11, 12, maka berkurang jamaah yang sholat sunnah tarawih mau dimanapun itu berada. Dan juga mungkin ketika sebelum Ramadan kita mentargetkan untuk hatam sekali ataupun 2 kali baca Al-Quran, tapi karena kita belum membiasakan, belum latihan di bulan Sya'ban baca Al-Quran, maka ketika datangnya bulan Ramadan, karena kita kaget, target hanyalah target, rencana hanyalah rencana, tapi akhirnya kita tidak sanggup untuk hatam sekalipun. Inilah pentingnya bulan Sya'ban sebagai pintu gerbang menuju datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kita selalu memperbanyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu kita banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu melakukan amal-amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.